tidak boleh memanggil terhadap Nabi sebagaimana panggilan kita yang umum di antara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Tentunya itu semua bisa terwujud karena rahmah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kondisi sehat kita sekarang ini, kondisi yang baik sekarang ini, di mana insya Allah saat sekarang ini kita sedang diselamatkan oleh Allah, sedang dilimpahkan beraneka macam nikmat dan rahmah dari Allah, sedang diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan kondisi ini betul-betul lestari sampai nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keselamatan dari Allah, senantiasa dalam rahmah dari Allah, senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan tahiyat Islam kita sebagai bukti tanda doa kita kepadanya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, momentum sekarang ini tentunya sangat hangat sekali, di mana kita setiap bulan Rabiul Awal kita memperingati, kita membesarkan, mendakwahkan, mengagungkan dari acara yang namanya Maulidur Rasul atau Muludan. Yang benar nih yang mana nih? Maulid apa Maulud? Maulid atau Maulud? Ada yang Maulid, ada yang Maulud, itu kan. Sebetulnya semuanya benar dua-duanya. Dengan misalnya kita melihat dari kosakatanya dalam ahli bahasa, kalau yang disebutkan maulid itu adalah waktu lahirnya baginda Nabi. Maka terhadap lahirnya baginda Nabi ini, waktu lahirnya, ya tentu ini tidak mempunyai konsekuensi hukum. Kalau misalnya
Habib Ali lahirnya kapan, gitu misalnya ya. Lahirnya Habib Ali, itu waktu lahirnya. Ada apa dengan lahirnya? Ya tentu lahirnya itu merupakan kehendak Allah mutlak, hendak melahirkan di mana. Lalu ada istilah kedua namanya maulud, itu kan, maulid dan maulud. Kalau maulud itu adalah isim maf'ul dari walada fahuwa mauludun. Maulud itu bayi yang dilahirkan itu. Kalau maulid waktu lahirnya bayi itu, kalau maulud adalah bayi yang dilahirkan itu. Karena maulud itu atau maulid ini diidhofahkan kepada Nabi, maka mauludur Rasul, artinya Rasul bayi yang dilahirkan itu. Ketika kita membicarakan maulud atau barang yang dilahirkan di waktu itu, ini adalah erat dengan hukum. Artinya kalau maulud bayi yang dilahirkan pada saat maulid, pada saat waktu dilahirkan itu betul-betul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maulud yang dilahirkan. Bila ada orang yang mengingkari terhadap maulud Rasul itu, arti lahirnya baginda Nabi ini, berarti dia hendak bermusuhan dengan Rasul. Ngerti maksudnya? Artinya mengingkari, tidak percaya, bahkan menolak terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Jadi kalau misalkan ada orang gak mau maulud dalam artian mengingkari, menolak bahwasannya telah dilahirkan bayi yang namanya Muhammad bin Abdullah, berarti ini bisa mengeluarkan dirinya dari kerangka Islam. Kenapa? Dari kerangka syahadatnya bahwa dia bersaksi ada Rasulullah Muhammad Rasulullah, dia ingkari, ya berarti dia bukan Islam lagi. Bisa difahami ya. Sekali lagi, kalau maulid itu waktunya. Nah kalau waktu gak ada hukum. Kalau maulud barang yang dilahirkan itu, bila kita ingkari ini, kita tolak, berarti dia hendak bermusuhan dengan baginda Nabi. Bisa keluar dari Islam. Lalu apa konsekuensinya dengan kita memperingati maulid itu atau memperingati maulid ini? Tapi sama-sama benar ya kosakatanya tadi, mau maulid atau mau maulud. Cuman kalau maulid adalah waktunya, kalau maulud adalah orang yang dilahirkan itu. Kalau kita orang yang dilahirkan itu kita tolak, bisa keluar dari Islam. Baik, nah kita sekarang membahas nih tentang perayaan, peringatan dari maulud itu. Apa konsekuensi hukumnya? Karena dari sebelah itu selalu digembar-gemborkan bahwa orang yang memperingati mauludur Rasul itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para tabi'in. Maka orang yang muludan itu masuk dalam kategori bid'ah, yang dolalah, yang sesat, yang dijamin masuk neraka. Bahkan salah satu tokoh dari mereka, ustadz yang terkenal seantero NKRI ini, dia memfatwakan orang yang kumpul-kumpul untuk maulud itu tak lebih daripada kelompok penyamun semata. Nah, argumentasi yang seperti ini atau justifikasi atau hukum tuduhan yang seperti ini, lantaskah kita berkacak pinggang, marah-marah, mata merah, kuping merah, hendak nampol misalnya? Tentu tidak, karena mereka berargumentasi. Apa argumentasinya?
Rasul nggak memperingati maulud atau maulid, sahabat juga sama. Maka kita iakan bahwa memang benar Rasul tidak pernah memperingati maulidnya. Tapi sadarkah bahwa Rasul itu adalah gembira ketika hari lahirnya? Teriwayat tuh banyak hadis yang menceritakan bahwasannya Rasul itu puasa hari Senin, ya kan? Hari Senin puasa, ketika berinfak lalu mengerjakan ibadah yang lebih daripada biasanya. Ketika ditanya, duhai ya Rasul, kenapa engkau hari Senin ini beribadah lebih daripada biasanya? Apa jawab Rasul? Aku senang karena aku dilahirkan pada hari Senin. Jadi bangga, senang terhadap lahirnya baginda Nabi, itu masuk turunan hukumnya, itu sunnah, itu nyunnah. Maka ketika misalnya kita kumpul-kumpul merasa bangga dan senang terhadap lahirnya baginda Nabi, maka itu sudah sewajarnya, seharusnya. Kalau misalkan kita tarik kepada kosakata bid'ah, baik, satu contoh misalnya zakat. Di Indonesia ini kan zakat dengan apa tuh? Biasanya ulama fikih memfatwakan zakat fitrah misalnya dengan beras. Cari itu di dalam Al-Quran, ada nggak zakat dengan beras? Cari itu dalam hadis. Apakah Rasul pernah zakat dengan beras? Bila konsepnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat bid'ah, maka zakat beras itu bid'ah, dolalah, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Betul? Mau ditanya, mau dicari di dalam Al-Quran zakat dengan item beras, Al-Quran 30 juz mau dihafal ditambah 30 juz lagi, tidak bakalan ketemu zakat dengan beras. Bahkan dicari sampai hari kiamat kurang 5 hari, gak bakalan ketemu zakat dengan beras. Ya kan? Zakat dengan beras berarti tidak dilakukan oleh Nabi dong. Zakat dengan beras tidak pernah dilakukan oleh sahabat dong. Oh, berarti kalau tidak dilakukan oleh para nabi, sahabat coret checklist itu bid'ah. Anda zakat dengan beras bid'ah. Bisa difahami? Jelas itu bid'ah. Karena Rasul nggak pernah selama-lamanya nggak pernah zakat dengan beras, berarti tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Sahabat juga tidak pernah dengan beras, karena sahabat waktu itu masih kalangan adalah Timur Tengah, belum ke Indonesia. Baru orang Indonesia ini. Dan zakat dengan beras dalam kaidah bahwa zakat dengan Rasul itu konon katanya dalam usul fikih adalah makanan pokok atau makanan yang menguatkan. Makanan yang menguatkan bagi Rasul dan para sahabatnya bukan beras, korma, minum susu, makan roti, makan daging. Maka dikala itu zakatnya dengan sesuatu yang makanan pokok itu. Nah, ini orang yang main bid'ahan ini betul-betul berarti tidak tahu kaidah artinya. Baik, kita lebih fokus lagi kepada maulid atau perayaan peringatan maulid ini, karena ini betul-betul kita dituduh untuk menjadi orang yang ahli bid'ah, yang sesat, yang neraka, yang kelompok penyamun. Kita membawa properti, sumbangan, uang, makanan lalu dikumpulkan di situ maulid, bagi mereka itu adalah tidak layak dikonsumsi, dibuang, tidak boleh dimakan. Kenapa? Alasannya itu adalah makanan yang sudah syubhat yang disajikan untuk maulid. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah bahwa Rasul itu senang ketika hari lahirnya. Yang senang terhadap hari lahirnya ini, itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam Al-Quran disuruh senang? Oh ada. Buka surat Yunus misalnya, surat ke-10. Surat Yunus itu surat ke-10.
di ayat yang ke-57, 58. Maka kalau buka satu-satu mungkin waktunya nggak sempat ya. Baik, saya bacakan ayatnya, ayat yang 57. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, ini yang diseru siapa? Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang diseru adalah pakai nas, umum, mujmal, global, seluruh manusia, mau Kristen, mau Katolik, mau Yahudi, ya, mau Jawa, mau Sunda, mau Madura, yang penting itu adalah definisinya manusia, masuk dalam kategori surat Yunus ayat 57 ini, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Qad ja'atkum, telah datang, telah, qad ja'atkum fi'il madi, masukkan qad, berarti qadnya li taukid. Fi'il madi itu mengandung zaman madi, artinya pekerjaan ini, peristiwa ini telah lampau, telah terjadi. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian. Qad ja'atkum, apa yang telah datang? Ya ayyuhan nas. Ada yang bersedia membaca artinya? Yang ketemu. Qad ja'atkum mau'idhatun. Mau'idah itu apa? Dari wa'adha yaitu mau'idhatan, pelajaran, peringatan, itu kan mau'idhah. Makanya biasanya dalam MC itu insyaallah kita ikuti mau'idhah hasanah, itu kan pelajaran, pencerahan. Mau'idhatum mir rabbikum, pencerahan, pelajaran, peringatan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Mau'idhatum mir rabbikum. Terus yang kedua, wa shifaun, telah datang juga syifa. Apa tuh syifa? Ditafsirkan obat. Bukan. Kalau obat bisa sembuh, bisa tidak. Orang minum obat bisa sembuh, bisa tidak. Syifa itu adalah penyembuh, artinya pasti sembuh. Jadi syifa itu penyembuh. Telah datang mau'idhah wa syifa, dan syifa penyembuh. Terus yang ketiga, wa hudan, telah datang apa? Petunjuk. Masih mau menunjuk atau petunjuk? Sudah datang petunjuk. Orang yang mempergunakan petunjuk ini pasti dia tidak sesat. Yang keempat apa? Wa hudan wa rahmatun, rahmat, bukan Pak Rahmat ya. Rahmat itu apa? Yang kita mimpikan setiap hari, yang kita doakan setiap waktu. Ketika kita ketemu sama saudara kita selalu disebut rahmah. Rahmah itu apa? Diartikan kasih sayang. Kita hidup ini berada di atas eksistensi kasih sayang Allah. Kalau rahmat ini putus 1 detik atau 2 detik saja dari kita, bablas kita. 1 menit putus rahmat dari Allah ini, qaid bin isdad kita. Nafas ini rahmat, oksigen ini rahmat. Seluruh yang kita konsumsi itu berdasarkan di atas rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat ini bisa terputus 1 menit saja, selesai hidupmu. Kesehatan ini rahmat. Maka kita itu pinta selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ayat surat Yunus ya, surat 10 yang ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh terhadap beraneka macam penyakit yang ada dalam dadamu.
bukan sekedar penyakit zahir, tetapi penyakit batin mampu sembuh, pasti sembuh. Apa penyakit batin? Iri, dengki, ria, takabur, dan macam-macam. Kalau mempergunakan hidayah atau petunjuk, syifa, mauidhah dari Tuhan kamu, itu pasti itu sembuh. Terus warahmatun, dan menjadi rahmat. Terus ayatnya, terusannya, ya nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya ini kosakata ini, baik itu mau'idhah, baik itu adalah syifa, baik itu adalah hidayah, hudan, petunjuk, baik itu rahmah, 4 item ini mampu optimal dan aktif. Syarat yang sangat dasar adalah lil mu'minin, harus beriman. Maka yang diseru kosakata awalnya adalah umum, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Telah datang 4 itu kepada manusia itu, ini akan mampu digunakan optimal, akan aktif dalam tubuh kita, baik mauidhahnya, baik penyembuhnya, baik petunjuknya, baik rahmatnya, semuanya ini akan aktif dalam tubuh kita. Pun pula dalam nalar, mindset, pikiran, jiwa kita semua itu mampu aktif jika kita beriman. Tapi kalau dasarnya tidak beriman, betapapun mauidhah ini jelas, penyembuh ini adalah luar biasa jelas, begitupun hidayah, rahmat, semuanya 4-4-nya itu berbentuk jelas di hadapan matanya, jika tidak beriman maka niscaya tidak akan pernah aktif dan tidak akan pernah berguna itu semua. Bisa dipahami ya? Nah, 4 inilah Allah mengatakan qul bifadlillah, katakanlah, terangkanlah duhai ya Rasul, itu keempat-empatnya semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus bagaimana? Falyafrahu, maka senang, bangga, ya, bangga, senang terhadap keutamaan-keutamaan yang telah anugerahkan itu. Kalau misalkan keempat-empat ini berada dalam maulud, dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan jelas toh, 4-4 ini berada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita disuruhnya fal yafrahu, bangga, senang, sambut itu semua. Maka adanya maulud itu senang terhadap kedatangan baginda Nabi, kita memperingatinya. Lalu apakah seperti ini masuk dalam kategori bid'ah? Bukankah tadi dalilnya disuruh senang kita? Berarti orang yang maulud itu menjalankan perintah surat Yunus ayat 57 ini, ayat 58 ini. Orang yang mengatakan bid'ah berarti kitabnya saya yakin bukan Al-Quranul Karim. Kitab sucinya yang membid'ahkan itu saya yakin bukan Al-Quranul Karim. Paling-paling kitabnya adalah cerita tentang Rasul atau hadis. Baik, ini yang pertama, bisa difahami ya. Berarti kita maulid itu sesuai dengan suruhan perintah, karena fal yafrahu itu adalah fi'il amar. Fal yafrahu itu sesuai dengan suruhan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dapat kita untuk menjawab tuduhan mereka bahwa katanya maulud itu adalah bid'ah. Tidak, ternyata tidak. Satu ya. Baik, untuk yang kedua nih, kenapa Habib Ali memperingati maulud? Misalkan nih cerita, kita jawabannya apa? Bukankah itu bid'ah? Oh enggak, saya memperingati maulud justru saya takut menjadi orang kafir, gitu kan? Loh kok bisa? Oh iya, kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7, yang ayatnya sangat familiar kita dengar. Ayatnya bunyi apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika adanya nikmat itu kamu syukuri, kurang lebih begitu kan maksudnya bahasa Indonesianya. Jika nikmat itu kamu syukuri, niscaya la azidannakum, aku tambah keberkahan nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jika adanya nikmat itu kamu ingkari, kamu tutupi, kamu dustakan, kamu kafirkan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi dalam menerima nikmat ini ada dua, ada orang yang bersyukur, ada orang yang ingkar. Tempatnya juga klasifikasinya ada dua. Yang bersyukur itu dalam rahmat Allah, Allah tambahin, berarti itu keridhaan Allah. Yang kafir itu Allah tantang akan dihadiahkan, diberikan siksa, berarti itu kondisinya sangat naif sekali. Kenapa ayat ini bisa dijadikan dalil penolak terhadap orang yang membid'ahkan maulud? Iya. Baik. Tadi ayat menerangkan tentang nikmat. Oleh karenanya kita ketika menerima nikmat itu wajib bersyukur, betul. Dari anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, lulus tamat dari SMA, tamat dari pesantren, lalu kuliah. Ada yang UI, ada yang ITB, ada yang IPI, dan semacam-macamnya. Di bangku sekolah kuliah ketemu dengan jodoh, maka kita menikah. Itu adalah sebuah anugerah, betul? Karena itu anugerah oleh Allah disuruh bersyukur dan senang. Maka biasanya kita senang terhadap pernikahan itu. Tanda bukti dari bersyukur terhadap nikmat itu biasanya mengadakan apa? Walimatul urus, kan begitu. Setelah menikah punya anak. Punya anak-anak adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh bersyukur lagi oleh Allah. Maka biasanya kita bersyukur atas lahirnya anak itu, maka kita buktikan dengan walimatul akikah, kan begitu. Setelah itu menginjak anak-anak umur 12 tahun kecil disunat, itu adalah anugerah sebagai tahapan estafet kedewasaan dia. Allah telah membimbing dan meridhai serta betul-betul ngopainin, ngurusin anak ini sampai mencapai usia itu, maka kita khitan. Itu adalah anugerah, kita bersyukur. Namanya apa? Walimatul khitan. Setelah itu dewasa, punya uang, akhirnya naik haji. Haji adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga bersyukur. Namanya apa? Walimatus safar. Ketika pulang juga, itu nama walimatul haji, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita mempunyai nikmat. Ketika mampu membangun rumah, biasanya wajib bersyukur. Bersyukur kita selamatan, baca apa kayak Yasin, Burda, dan semacamnya, terserah kebiasaan di komunitas itu. Ketika mampu kita beli mobil, itu adalah anugerah, nikmat, wajib bersyukur. Ini nikmat-nikmat semua di dalam kehidupan dunia, dan boleh jadi kebersamaannya hanya sekitaran di dunia saja. Ada nikmat yang sangat agung sekali, yang luar biasa agungnya, yang tidak bisa diukur dengan nikmat-nikmat itu semua. Apa itu nikmat yang besar? Buka surat Al-Imran ayat 164. Itu isi nikmatnya. Al-Imran ayat 164, Allah mengatakan laqad mannallahu. Tentunya yang mengaji nahwu ini akan tahu. Manna fi'il madi, qad masuk ke dalam fi'il madi litaukid, sebelum qad masuk lamut taukid. Maka di dalam kosakata prosa Arab itu ada namanya double taukid, triple taukid.
Tetapi dalam prosa Indonesia tidak dikenal dengan double taukid atau triple taukid itu. Pasti di Indonesia pakai ya sesungguhnya itu saja. Kalau mau diterjemahkan sesungguhnya, sebenarnya itu adalah double atau triple taukid, sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya. Ya kan? Triple taukid tuh. Laqad mannallahu, sungguh-sungguh Allah telah melimpahkan anugerah yang luar biasa, sampai kosakatanya manna yamunnu. Manna, laqad mannallahu, sungguh-sungguh Allah telah ngasih. Istilahnya manna itu kan dekat dengan harapan ya, artinya telah ngasih seluruh harapan kalian, dijamin seluruh kebahagiaan kalian itu betul-betul telah dianugerahkan, dititipkan pada nikmat yang sangat agung sekali. Apa isi nikmat itu? Idba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus seorang rasul terhadap orang mukmin. Rasul ini namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya baginda Nabi itu merupakan nikmat yang Allah ungkap dengan kosakata laqad manna. Berarti itu adalah anugerah yang luar biasa agungnya, yang tak terukur keagungannya. Maka tadi di surat Ibrahim surat 14 ayat 7 itu, kalau kita menerima nikmat wajib bersyukur. Pantas mana bersyukur dengan adanya pernikahan, bersyukur dengan adanya naik haji, bersyukur dengan kemampuan beli mobil, bersyukur dengan kemampuan membangun rumah, daripada bersyukur terhadap menerima anugerah kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jawabannya lebih pantas, lebih harus bersyukur terhadap anugerah terutusnya baginda Nabi ini. Laqad mannallahu 'alal mu'mina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Dan ini nantinya ayat kelanjutannya itu menjadi metodologi atau cara dalam pendidikan. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Saya tidak ungkapkan di sini karena ini lebih kepada manajerial pendidikan. Tapi di awal kosakata itu, awal ayat itu merupakan Allah menjelaskan Rasul itu merupakan anugerah yang luar biasa agungnya, yang diberikan, dihadiahkan, diturunkan terhadap orang-orang mukmin. Berarti kita mukmin bukan? Berarti kita itu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau ada nikmat harus bersyukur, jika tidak bersyukur maka menjadi kafir, berarti tidak mensyukuri terhadap nikmat yang begitu besar, yakni baginda Nabi ini yang diutus terhadap kita, itu bisa masuk dalam kategori kafir. Bisa nyambung ya, bisa dipahami ya. Itu anugerah yang luar biasa agungnya. Mengapa tidak pernah dipikirkan? Kalau misalnya kita maulidan, ngumpul-ngumpul, baca sholawatan, kita mengagungkan, kita gembira, kita bahagia sesuai dengan ayat suci Al-Quran, mana kesalahannya? Kalau misalkan Rasul katanya tidak memperingati, ya betul Rasul memang tidak memperingati. Kenapa? Karena Rasul di dalam surat Al-Qalam dipuji oleh Allah mempunyai akhlak yang sangat agung. Buka surat Al-Qalam misalnya ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau duhai ya Rasul adalah pemilik akhlak yang sangat agung sekali, pemilik akhlak yang sangat agung. Ciri-ciri atau indikator akhlak yang agung itu adalah kepribadiannya low profil, rendah hati, tidak sombong,
tidak songong, tidak sombong, tidak takabur. Inti dari maulid, dan apakah itu yang dikemas dalam Simtud Durar, Maulid Berjanji, dan maulid-maulid yang lain, itu adalah bentuk pengagungan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mengagungkan dirinya sendiri, berarti bertabrakan dengan surat Al-Qalam ayat keempat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Rasul misalkan mengagungkan dirinya, berarti Rasul mempunyai akhlak yang agung. Karena kerendahan hatinya ini, kebaikannya ini, lemah lembutnya ini, pengertiannya ini yang diagungkan oleh Allah dan dipuji sebagai pemilik akhlak yang sangat agung. Bisa juga ya, dia mengerti tiga nih alasan kita maulid. Oleh karenanya, saking low profilnya, rendah hatinya baginda Nabi, teriwayat di dalam hadis ada sahabat yang menghadap terhadap baginda Nabi. Lalu sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, bagaimana caranya aku bersolawat kepadamu? Sementara bersolawat terhadapmu itu adalah perintah dari Allah. Minta diajarin face to face, berhadapan langsung terhadap baginda Nabi, minta diajarin bagaimana membaca sholawat terhadap baginda Nabi." Maka Nabi mengatakan, "Qul," katakan, "Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad." Ini nih yang misalkan tarawih di dalam hadis, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perlu jadi catatan, dalam hadis ini tidak ada kosakata Sayyidina. Maka kosakata Sayyidina ini menjadi polemik sampai sekarang. Orang yang membaca sholawat menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran dari Rasul. Betul, memang Rasul tidak mengajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina, karena kosakata Sayyidina itu sebutannya adalah tuan, paduka yang mulia. Mustahil Rasulullah menyebutkan dirinya itu sebagai tuan. Ya, betul kan? Kalau menyebut Sayyidina berarti Rasul bertabrakan dengan Al-Qalam tadi ayat 4, bahwa Rasul mempunyai akhlak yang sangat agung, di mana sangat agung ini dia adalah rendah hati. Kalau menyebut Sayyid berarti itu sombong dan mengangkat dirinya sendiri. Itu pelajaran dari Rasul. Tapi apakah betul kosakata Sayyid tidak diajarkan oleh Allah? Kan begitu? Ternyata diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya? Buka surat 3, surat Al-Imran ayat 39 misalnya. Ayat 39 ini menceritakan tentang Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya udah tua lagi, mandul lagi. Bayangkan, secara medis bisa nggak punya anak? Mustahil mempunyai anak. Nabi Zakaria wasta'ala ra'su syaiba. Nabi Zakaria itu seluruh kepalanya udah beruban semua, udah tua, udah rentak. Ada yang mengatakan sudah ratusan tahun, ada yang mengatakan sudah 120 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. 90 tahun sudah tua juga kan? Sudah tua. Nabi Zakaria ini terpesona melihat perilaku keponakannya. Siapa keponakannya? Maryam. Keponakan dari siapa? Dari istrinya. Istrinya Nabi Zakaria itu konon katanya atau adik atau kakaknya Hana. Hana itu punya saudara perempuan yang diperistri sama Nabi Zakaria. Nama Inggrisnya namanya Elizabeth. Hana itu ibunya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hana, punya bapak namanya Ali Imran. Ali Imran sudah meninggal. Bahkan dalam cerita Ali Imran, Maryam waktu di kandungan sudah meninggal. Jadi Maryam tidak mengetahui, tidak bisa melihat bapaknya. Maka Maryam ini itu melalui undian.
diasuh oleh tokoh yang sangat karismatik yang luar biasa, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu suami bibinya Maryam. Melihat sangat istimewanya Maryam ini, gadis ini, salah satu keistimewaannya, ketika Maryam pingin makan anggur, nggak perlu manjat pohon anggur, tersedia langsung di mejanya. Ketika Maryam pingin makan sate, nggak perlu ngubungi Pak Heri orang Madura, langsung tersaji sate di mejanya. Begitu istimewa. Nabi Zakaria takjub terhadap keistimewaan terhadap Maryam ini, padahal bukan Nabi. Nabi Zakaria saking takjubnya memimpikan mempunyai anak, pingin anak, padahal usia sudah sangat tidak mungkin. Istrinya mandul dan sudah nenek-nenek, udah tua. Nabi Zakaria juga sudah aki-aki istilahnya. Tetapi Nabi Zakaria siang malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dikabul oleh Allah doanya. Fanadathul mala, surat Al-Imran ayat 39, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mi'rab. Maka datanglah malaikat mengkabarkan kepada Nabi Zakaria. Malaikat merubah dirinya menjadi sosok manusia yang ganteng dan anggun sekali, berhadapan dari kepada Nabi Zakaria. Annallah, berita dari malaikat itu, wahai Nabi Zakaria, annallah, sesungguhnya Allah, yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu, Biyahya, bahwasannya engkau mempunyai anak namanya Yahya. Yahya anaknya ya. Annallaha yubashiruka biyahya. Tugas Yahya ini adalah musaddiqan bi kalimatin minallah, membenarkan kalimah-kalimah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu isi kalimah-kalimah Allah? Ya tentang kehidupan Maryam itu, tentang makanan yang tersedia dan yang lain-lainnya. Annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Dan yang kedua ini, wasayyidan, Nabi Yahya menjadi sayyid, menjadi tuan, menjadi pemimpin, wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Karena bahasan ini tadi merujuknya kepada sayyid, mari fokus kepada kalimat sayyid ini. Kalau Allah menyebutkan Nabi Yahya itu sebagai sayyid, sementara Nabi Yahya itu masih masuk dalam kategori anak buahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kosakata sayyid pantas terhadap Nabi Yahya, lalu terhadap baginda Nabi tidak pantas? Justru yang paling pantas adalah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidnya, pemimpinnya, penghulunya, tuannya para nabi dan rasul. Maka sebutan sayyid itu, kalau mereka mengatakan bid'ah, berarti Allah yang membikin bid'ah di dalam Al-Quran, karena kosakata sayyid ada di dalam Al-Quran. Oh, kalau begitu terapan hukumnya terhadap kita berarti tidak mengapa menyebutkan sayyid itu terhadap baginda Nabi. Justru itu secara logik, secara analog, itu adalah yang lebih pantas menyebut sayyid terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan kita dituduh sama mereka bid'ah, ya nggak usah dengerin. Kenapa? Karena kita mempunyai argumentasi yang valid, argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar di hadapan intelektual muslim, bukan sekedar di hadapan ulama hadis, tetapi argumentasi ini adalah di hadapan Allah mampu kita pertahankan. Kalau misalkan ketika nanti saya mati, lalu Allah membangkitkan dan bertanya, ya Alfan, kenapa engkau menyebut sayyid terhadap Muhammad Rasulullah SAW? Saya mudah menjawab, ya Allah, aku menyebut sayyid kama nufhimu, sebagaimana yang kami faham.
di dalam kitab sucimu, kama qulta fi kitabikal karim, sebagaimana engkau memfirmankan, mengatakan di dalam kitabmu yang mulia bahwa sayyid itu engkau didik di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Berarti tidak mengapa dong sayyid. Oke. Yang keempat, yang kelima, untuk menguatkan kosakata sayyid ini. Menguatkan kosakata sayyid ini. Ada pesan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Nur ayat yang ke-63 misalnya. Allah mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'da. Wahai orang muslim, seolah-olah berkata begitu tuh. Wahai orang muslim, la taj'alu du'a ar-rasul, jangan engkau panggil terhadap baginda Nabi itu di antara kalian. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum, jangan engkau panggil, jangan engkau seru doa kan, panggilan, jangan engkau panggil Rasul itu di antara kalian kadu'a ba'dikum ba'da, sebagaimana layaknya panggilan di antara kalian. Kita punya anak Muhammad, kita memanggil Muhammad, kesini kamu, kak dia sia, bahasa keranggannya gitu kan. Oleh Allah itu dilarang, nggak boleh. Apa dalilnya? Tadi jelas ayat Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil Rasul itu sebagaimana panggilan yang umum kalian lakukan terhadap teman, keluarga kalian. Berarti apa itu isinya? Ayat ini kita pahami dulu. Tidak boleh memanggil terhadap Nabi sebagaimana panggilan kita yang umum di antara kita. Baik, ada pendukung lagi, ayat yang lebih kuat. Udah selesai mencatat surat An-Nur ya, ayat 63 insyaallah itu. Baik, ada pendukung lagi dalil yang sangat fantastik, sama senada itu, meneruskan alasan itu di surat Al-Hujarat ayat yang kedua. Surat Al-Hujarat itu surat ke-49 ya, ayat yang kedua, surat ke-29. Ini jelas, ini pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Udah merujuk bukan ya ayyuhan nas lagi itu. Berarti amanu, kosakata amanu berarti umat Nabi Muhammad kan. Sudah taksis ini dari umum lil khas kepada orang-orang yang beriman. Al-Hujarat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kamu tinggi-tinggi suara kamu, jangan kamu tinggikan. Apa makna tarfa'u? Dari rofa'ah, rofa meninggikan, mengeraskan, mengkencangkan, melengking. Ini pesan Allah, pendidikan dari Allah langsung. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan tinggi-tinggi suaramu melebihi suara baginda Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli, jangan kasar-kasar. Dari jahara, jangan kencang-kencang, jangan kasar memanggil baginda Nabi itu. Kajahri ba'dikum ba'da, sebagaimana kasar atau kerasnya kalian menyebut teman-teman kalian. Kajahri ba'dikum ba'da, jika kamu lakukan itu, kamu tinggi menyebut Nabi Muhammad, kamu tidak sopan menyebut nama Nabi Muhammad, apa justifikasinya, hukumnya? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, lebur seluruh perbuatan kalian, keimanan kalian lebur, bisa keislaman kalian lebur, puasa kalian lebur, haji kalian gugur, seluruhnya perbuatan kalian gugur, sementara kalian tidak pernah merasa, gak sadar.
Jika kencang, kurang ajar, nggak sopan terhadap baginda Nabi, lebur seluruh perbuatan kalian dan kalian tidak merasa. Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya kan? Lebur seluruh perbuatan kalian dan kalian nggak merasa itu. Berapa banyak kalau kita temukan sekarang ini Pak Ustadz ajengan yang sembarangan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita menyebut nama Nabi, kita memanggil? Di dalam Al-Quran mau dicari sampai kiamat tidak ada ya nida dari Allah yang disematkan terhadap nama Muhammad. Ketika Allah memanggil para nabinya, Allah memanggil namanya langsung. Contoh, ketika memanggil nama Nabi Nuh, Allah sebutkan namanya langsung. Ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Itu. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Kan itu tuh Nabi Nuh menyaksikan anaknya menggelepar-gelepar tuh, ditelan banjir, ditelan air bah. Nabi Nuh sebagai seorang ayah terpanggil untuk ingin menyelamatkan anaknya. Siapa anaknya yang kita paham? Kan'an. Anaknya menggelepar-gelepar, dia mengangkat tangan kepada Allah, disuruh dan memohon kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Datang panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh. Karena dia beramal gak soleh, beramal tidak soleh. Fala tas'alni, peringatan dari Allah terhadap Nuh, maka kamu jangan pinta kepadaku ma laisa laka bi ilm, sesuatu yang tidak berdasarkan pengetahuan ilmu. Inni a'idukah, kata Allah, aku peringatkan kamu, aku mau idoh kamu, antakuna minal jahilin, supaya kamu jangan menjadi orang-orang bodoh. Jadi surat ini menyatakan biar itu anak, kalau jadi durjana, ya bapaknya kemana, anaknya kemana. Bapaknya di masjid, anaknya dugem melulu. Bapaknya kiai, anaknya koruptor. Maka kata Allah, tidak boleh itu dibela, dibelain mati-matian sampai menjual mobil, ditangkap sama BNN, ditebus dari polisi. Kan banyak tuh begitu. Bapaknya di mana, rajin di masjid Al-Mahdi, anaknya ditahan sama polisi. Kenapa? Kasus narkoba. Kalau mengaca dari ayat ini, nggak boleh dibelain. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Tapi kita paksakan, kita bela anak yang salah itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa konsekuensinya? Betul-betul kita menjadi bodoh. Bodohnya bagaimana? Kita jual rumah, kita kasihkan ke polisi. Akhirnya dari tadi punya rumah, karena membela anak yang durjana ini, betul-betul dari punya rumah jadi ngontrak. Ya, rasakan kebodohanmu. Jadi ini fokus kepada kosakatanya ya. Nuh dipanggil langsung oleh Allah, ya Nuhu. Begitupun ketika Allah memanggil nama Nabi Adam, dipanggil namanya langsung, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Begitu kan? Ketika Allah memanggil nama Nabi Isa, dipanggil namanya langsung, ya Isa bin Maryam. Tetapi tidak demikian ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panggilan dari Allah langsung ya Muhammadu, gak ada di dalam Al-Quran, sama sekali tidak ada. Demi Allah saya bersumpah, tidak ada yakni terhadap nama Nabi Muhammad. Lalu cara Allah memanggil nama Nabi Muhammad bagaimana? Disebutkan pangkat dan jabatannya serta posisinya. Bagaimana cara Allah? Ya ayyuhar rasul. Tuh, Allah memanggil nama Nabi Muhammad gak sembarangan, ya ayyuhar rasul.
Begitu luar biasanya, ini Nabi sangat istimewa. Namanya bisa meleburkan amal perbuatan kita semua jika kita kurang ajar, karena Allah saja sebagai pencipta tidak pernah lancang menyebut namanya langsung. Ya ayyuhar rasul. Tidak percaya, ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, ayat 67. Bahkan ada cara yang kedua, Allah memanggil ya ayyuhan nabi. Ini dalam surat At-Talaq dan surat At-Tahrim ayat yang pertama. Di Al-Maidah ya ayyuhar rasul, di dalam surat At-Talaq ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Surat At-Tahrim ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Itu cara Allah memanggil nama Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasul sakit, gak enak badan, kerebongan, berselimut, tidak dipanggil namanya langsung. Bagaimana cara Allah memanggil? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ini Allah Ta'ala tidak kurang ajar terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sekedar ustadz biasa ceramah di mimbar. Muhammad berkata, lebur seluruh perbuatan kalian. Dari tadi urutan dalil yang kita pelajari, dan itu ayat Al-Quran, Pak. Mau membantah, ya bantah aja Allah. Saya cuma menyampaikan. Tapi yang menyedihkan juga adalah ketika di dalam Al-Quranul Karim, diterjemah Al-Quran kita yang dari Departemen Agama, ketika menafsirkan fi'il amar kul langsung dikatakan, katakanlah wahai Muhammad. Berarti wahai itu kan ya nida kan, wahai Muhammad. Emang siapa ente sembarangan memanggil wahai Muhammad, sementara Allah tidak pernah memanggil wahai Muhammad. Ya ayyuhan nabi, Al-Maidah 67, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Yang ya ayyuhar rasul Al-Maidah surat 5 ayat 67. Yang ya ayyuhan nabi ada dua, di dalam surat At-Talaq dan surat At-Tahrim. Dan ya ayyuhal muzammil di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal mudassir surat Al-Mudassir. Itu cara Allah mengajari kita memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita sebutkan sembarangan sebagaimana yang berlaku sebutan di kita, kurang ajar, lancang, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Lebur seluruh perbuatan kalian sementara kalian tidak sadar. Kapan sadarnya? Gak sadar-sadar juga. Bisa dimengerti ya? Mulai sekarang jangan sembarangan. Ini nama mengandung sakral. Ibadah kita bisa tidak diterima, keimanan kita juga lebur. Apa dalilnya? Surat Al-Anbiya, surat Al-Ahzab misalnya, innallaha wa yang sangat terkenal itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah tidak pernah membaca sholawat pada satu nama pun di dunia ini kecuali terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diambil dari fi'il mudhari'? Innallaha wa malaikatahu yusholluna, yusallu, karena fi'il mudhari' adalah lil istimrar, kontinuitas, kontinu, selama-lamanya, abadal abidin, setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, setiap waktu itu juga Allah selalu bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Allah bersolawat terhadap nama nabi-nabi yang lain? Tidak pernah, hanya terhadap baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat seterusnya itu menjadi hukum justifikasi terhadap kita. Sah enggak keimanan kita, keislaman kita, sah atau enggak tergantung pada sholawat ini. Kan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, fi'il amar kan, shollu, bacalah sholawat kalian, shollu alaihi, terhadap baginda Nabi, wa taslima. Artinya apa? Sah tidaknya keimanan keislaman kita tergantung kepada sholawat kita. Jika ada seorang muslim KTP-nya Islam,
sarjananya Islam, tapi satu hari tidak bersolawat terhadap baginda Nabi, berarti ini orang fasik, bisa saja ini orang kafir, ngaku-ngaku Islam saja. Kenapa? Kalau ada orang Islam mukmin, KTP-nya Islam, sarjana Islam, tapi dalam 24 jam tidak membaca solawat terhadap baginda Nabi, berarti dalam 24 jam dia tidak sholat. Betul? Ya iya dong, karena solawat menjadi salah satu rukun kita dalam sholat. Berarti kalau ada orang muslim gak sholat, gak pernah membaca salawat satu kali pun terhadap baginda Nabi, dia KTP-nya saja Islam, gak sholat-sholat dia. Begitu ya. Baik, sampai di sini dululah karena jam sudah menunjukkan jam 6 kurang 10 menit. Banyak dalil-dalil yang di dalam Al-Quran yang kita mampu berargumentasi terhadap mereka yang katanya membid'ahkan itu. Kita mampu berargumentasi, mampu mendebat mereka tentang bagaimana kita maulid itu. Dan di dalam sebentar, di dalam berjanji ini, di dalam berjanji misalkan maulid berjanji misalnya, itu dikatakan sebagai penutup, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Ini yang tadi dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Qalam tadi, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syadidal haya, sangat pemalu, Pak, sangat pemalu. Malu untuk tidak sholat, malu tidak berinfak, malu menyombongkan diri, malu tidak memberi, malu tidak bertutur kata yang baik, malu tidak punya kasih sayang. Segala seabrek-abrek akhlak yang sangat mulia itu adalah dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh dari syadidal, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayati wat tawadu. Dan Rasulullah itu sangat pemalu dan sangat tawadu, bukan rendah diri, rendah hati. Antara rendah diri dan rendah hati beda ya. Rendah hati, wat tawadu'i, dan Rasulullah itu sangat tawadu. Bukti dari ketawaduannya, yakhsifu na'lahu, dia nambal sendiri sandalnya. Kita mafhumi ya, zaman dulu belum seperti sekarang. Orang punya sandal bagus itu zaman dulu udah sangat prestis. Emang sekarang sandal di mana-mana banyak sandal. Di dalam itu tekstil belum maju. Ini digambarkan yakhsifu na'lahu, dia kalau sandalnya itu bolong ditambal sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, dia menjahit sendiri pakaiannya. Mentang-mentang suami panglima perang, Nabi tidak serta-merta memerintahkan istrinya, enggak, dia tahu betul kondisi dan waktu itu. Begitulah ketawaduan baginda Nabi, dia jahit sendiri kalau bajunya itu ada yang robek. Tapi tidak selalu begitu, karena Aisyah ummul mukminin dan istri-istrinya juga berkhidmat terhadap baginda Nabi. Wa yahlibu syatahu, tidak main suruh Rasulullah itu. Wa yahlibu syatahu, dia memerah sendiri susu dari kambingnya. Ya, wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyatin, dia sangat mudah membantu keluarganya. Itu Rasulullah mudah mencuci piring, bukan sekedar bapak-bapak lantas tidak pernah bersentuhan dengan bahan cucian, enggak. Rasulullah mencuci piring, mencuci baju, nambal sandal, jahit sendiri, itu dilakukan oleh Rasul. Pernah enggak kita yang mengaku Rasulullah, pernah enggak berbuat begitu? Kadangkala kita mentang-mentang seorang bapak cuek saja. Kadang-kadang juga masalah anak juga, anaknya sampai rindu tangannya tidak pernah dipeluk. Zaman sekarang bapaknya sibuk ke kantor, emaknya sibuk main HP, sampai ke WC update status. La haula wala quwata illa billah. Zaman sekarang kan Al-Quran tidak dipegang, HP lengket di tangan. Sampai tidur, Pak, tidur HP ditaruh di mana tidur coba? Di bawah bantal. Berhadapan-hadapan satu ranjang tuh sama suami. Suaminya juga melengos sibuk dengan HP-nya. Istrinya juga melengos sibuk dengan HP-nya. Sehingga anak-anak sekarang kalau ditanya, "Neng mau jadi apa?" "Mau jadi HP, Bu." "Lah,
kok mau jadi HP Bu Guru? Kok mau jadi HP nak? Iya Bu Guru, bapak saya waktunya habis dengan HP. Ibu saya yang dikekepin, yang dibawa kemana-mana HP. Saya mau mandi nggak diurusin, mau makan nggak disiapin, nggak pernah sentuh oleh tangan ibu dan bapak saya. Alangkah enak jadi HP disentuh terus sama tangan ibu dan bapak saya. Tuh. Baik jamaah sekalian, demikian. Masih banyak sebetulnya, cuman waktu tidak mengizinkan kita mampu berargumentasi orang yang main bid'ahan itu, dan berargumentasi dengan dalil yang sangat qat'i, yang valid, yakni Al-Quranul Karim. Orang yang mengingkari Al-Quran ini, maka dia dapat dikatakan tidak percaya terhadap Allah. Oleh karenanya itu, jangan main bid'ahkan, mentang-mentang dirinya di dalam hadis tidak pernah dicontohkan oleh Rasul langsung katanya bid'ah. Ternyata di dalam Al-Quran, banyak di dalam Al-Quran yang belum terrealisasi di zaman Rasul. Kenapa? Keterbatasan zaman dan waktu. Rasul sudah menyesuaikan dengan waktu itu, masih dikatakan gila, apalagi Rasul itu mengaktualisasikan seluruh isi Al-Quran. Bagaimana umat waktu itu akan menerima dakwah Rasul? Rasul itu sudah sangat betul-betul hikmah, sangat bijaksana mengungkap dari Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan waktu. Itu juga tidak diterima. Apakah Al-Quran tidak membicarakan tentang planet? Apakah Al-Quran tidak membicarakan tentang IT? Apakah Al-Quran tidak membicarakan rembulan dan semacamnya? Di zaman itu belum terpraktekkan karena keterbatasan waktu dan zaman serta logika manusia. Tapi Al-Quran ini up to date, valid di setiap zaman dan waktu. Salah satu contoh tadi adalah zakat. Kalau kategorinya Rasul tidak melakukan, maka zakat dengan beras mau ditanya sama siapa, itu bid'ah. Karena Rasul tidak pernah bersentuhan dengan beras, sahabat juga tidak pernah bersentuhan dengan beras. Lalu kenapa Anda zakat dengan beras? Kalau memang tidak bid'ah, Anda harus zakat dengan korma. Rasul tidak pernah bersentuhan dengan pesawat terbang. Kalau misalkan hajinya bid'ah, Anda harus naik onta ke Mekah itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasihal idhami lahman ba'dal maut. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna fi hadzal majlis, Allahumma ja'alna fi hadzal majlis majlisan mabruran mubarakan wa tijaratan lan tabura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la karban illa nafastah wa la auran illa satartah wa la muhtasiban illa a'antah wa la hajata min hawaiji dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.